Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafani Kadaditya dengan NIM 101233382 dengan rekan saya. Nama saya berikutnya Pramangga dengan 10 12 3375. Dan saya Vina dengan NIM 10 123415. Dan saya Barkatir Karam Abdul Rahman dengan NIM 10 12 3365. Lalu dengan saya Muhammad Rafi Aulia Zakri dengan NIM 10 12 3376. Kami di sini dari kelompok kelas DIPL 3 akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar kami dengan judul Science Scan Aplikasi AR Bahasa Isyarat untuk anak SD tunarungu. Mengapa literasi Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia anak tunarungu SD terlambat? Ini adalah hasil observasi kami dengan latar belakang masalah, yaitu karena media pembelajaran saat ini umumnya berupa buku cetak statis berbentuk 2D yang memiliki keterbatasan struktural untuk meragakan bahasa isyarat yang sejatinya adalah bahasa visual gestural. Membaca diagram arah panah statis memicu beban kognitif yang berlebih pada anak SD sehingga memicu kebingungan, padahal anak tunarungu memiliki kepekaan visual spasial yang luar biasa yang harus diakomodasi dengan media visual yang bergerak dinamis. Lalu disinilah kami hadir untuk membuat sebuah solusi, yaitu dengan merancang dan membuat sebuah aplikasi Science Scan, memindai kartu fisik dan memproyeksikan video peragaan isyarat instan. Aplikasi ini berbasis marker based augmented reality atau AR dengan fitur yaitu image tracking, memindai kartu alfabet atau kesatuan Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia fisik secara instan lewat kamera HP. Sangat ringan karena memerlukan beban komputasi yang lebih ringan dibandingkan pemindaian 3D yang bidang datar, sehingga ideal untuk HP menengah. Aksesibilitas universal dapat berjalan mulus untuk semua Android dengan Android minimum yaitu Android 9 tanpa lag sensorik. Penutur asli Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia dan pemutaran lokal. Ekspresi dan gestur otentik menggunakan rekaman asli penutur tunarungu. Memproyeksikan ekspresi wajah alami yang merupakan unsur bahasa wajib. Pemutaran lokal instan, video diletakkan dalam direktori Restore Unity, berputar seketika ketika terdeteksi tanpa internet. Keandalan dalam sesi belajar, bebas dari kendala jaringan, menjamin proses interaksi di kelas tetap kondusif. Lalu ini adalah metodologi life-based design yang memetakan kehidupan pengguna melalui 4 pilar fundamental. Di sini yang pertama ada form of life analysis yang memetakan kehidupan real tunarungu. Yang pertama ada aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Lalu yang kedua ada requirement dan konsep desain yang menerjemahkan aturan hidup siswa dan guru SLB ke konsep antarmuka. Yang pertama ada aturan aksesibilitas, kedua ada panduan WCAG, ketiga ada panduan COAG. Ketiga ada fit for life evaluation, evaluasi prototipe di lingkungan nyata. Di sini kami melakukan evaluasi tidak terhadap siswa tetapi terhadap orang tua. Yang pertama ada usability SOS, daya tarik QEQ, dan audit UCADM. Lalu yang terakhir ada innovation design, rencana kelangsungan hidup aplikasi di ekosistem yang melingkupi skenario belajar, rencana deployment, dan pengembang teknologi. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan bagaimana metodologi life-based design menjadi dasar dalam perancangan aplikasi Science Scan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penelitian tersebut diterapkan untuk memahami kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, kami menyusun 2 personel utama. Personel pertama adalah Budi, seorang siswa tunarungu yang berusia 8 tahun, yang memiliki kemampuan visual yang kuat, namun sering
sering merasa kesulitan ketika belajar menggunakan buku isyarat 2 dimensi karena gerakan bahasa isyarat tidak dapat tergambarkan secara utuh. Oleh karena itu, Budi membutuhkan media belajar yang menarik, interaktif, dan mampu menampilkan gerakan isyarat secara langsung. Lalu persona kedua adalah Bu Sari. Bu Sari adalah seorang guru pendamping di SLD. Beliau memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi setiap siswa secara bergantian di dalam kelas, sehingga membutuhkan media yang dapat menjadi acuan visual yang akurat bagi siswa agar tetap dapat belajar secara mandiri ketika guru sedang mendampingi siswa lain. Nah, dari kedua person ini, kami memperoleh kebutuhan utama bahwa aplikasi harus mampu mendukung kemandirian belajar siswa sekaligus membantu guru dalam proses pembelajaran. Boleh dilanjut? Setelah kebutuhan pengguna berhasil kami identifikasi melalui dua persona tadi, langkah berikutnya adalah menyusun journey map. Nah, untuk memetakan pengalaman belajar siswa saat menggunakan science scan ini. Journey map ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu pada tahapan discovery, siswa melihat kartu alfabet atau kosakata di Bisindo dan ingin mengetahui bagaimana gerakan syaratnya. Di tahap ini, science scan menyediakan fitur kamera yang dapat langsung memindai kartu tersebut. Selanjutnya pada tahap searching, siswa juga tidak perlu lagi mencari informasi melalui buku panduan yang penuh dengan teks, karena aplikasi menyediakan navigasi visual berbasis ikon yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian pada tahap learning, setelah kartu berhasil dipindai, aplikasi langsung menampilkan video peragaan dari penutur asli, sehingga siswa dapat melihat gerakan isyarat yang benar dan dapat mengulanginya kapan saja bila dibutuhkan. Terakhir, pada tahap validasi atau validation, aplikasi memberikan umpan balik visual berupa bingkai berwarna hijau saat kartu berhasil terdeteksi. Dengan begitu, siswa memperoleh konfirmasi secara instan dan tidak selalu bergantung pada guru untuk memastikan proses belajarnya. Oke, baik. Di halaman berikut, ini terfokus pada metode riset dan output analitis. Poin-poin utamanya, yang pertama itu adalah metode pengumpulan data, menggabungkan deep interview bersama guru, SLB, dan orang tua, observasi, perilaku, dan interaksi siswa di sekolah, serta studi literatur dan pemetaan standar aksesibilitas WCAG dan COGA. Kedua itu ada output analitis tambahan. Hasil data diolah melalui affinity diagram untuk mengelompokkan masalah yang kemudian menghasilkan daftar kebutuhan pengguna sebagai dasar pengembang desain aplikasi. Dalam tahapan penyusunan SyncSense, kami menerapkan pendekatan form of life analysis yang didukung oleh 3 metode riset utama, yaitu deep interview bersama guru SLB dan orang tua. Kedua itu ada observasi langsung, interaksi anak di kelas, serta studi literatur mengenai standar aksesibilitas WCAG dan COGA. Seluruh temuan lapangan ini kemudian diolah menggunakan affinity diagram untuk mengelompokkan titik masalah, pain point, dan kebutuhan pengguna yang hasilnya dibuat untuk menjadi daftar kebutuhan sebagai fondasi utama dalam merancang tahap requirement. Berikutnya, Dak. Halaman ini terfokus kepada standar aksesibilitas WCAG. Nah, itu. Terus WCAG, poin-poin utamanya level AA itu menerapkan subtitle sinkron WCAG 1.22, panduan bahasa isyarat dari penutur asli WCAG 1.2.6, serta kontras warna tinggi poin WCAG 1.4.3 untuk kenyamanan mata anak. Aturan kognitif COGA menggunakan icon yang familiar dan konsisten, meminimaliskan teks panjang agar tidak membebani memori kognitif anak, serta menyediakan panduan penggunaan bertahap step by step. Untuk memastikan aplikasi ini ramah, inklusif bagi anak tunarungu, desain antarmuka SyncSense dirancang dengan menyelaraskan standar WCAG 2.2 level AA dan panduan aksesibilitas kognitif COGA. Next dat. Berikutnya, halaman ini berfokus pada desain antarmuka dan alur pengguna atau user flow. Poin-poin utamanya tampilan aplikasi terdiri dari menu utama, onboarding, sederhana, serta kamera AR,
augmented reality yang dilengkapi konfirmasi visual berupa bingkai hijau saat kartu terdeteksi. Alur pengguna user flow. Yang pertama itu ada siswa mengakses aplikasi memindai dengan kamera dan menirukan gerakan isyarat dari video penutur yang asli muncul. Yang kedua itu ada guru berperan membagikan kartu tematik, mendampingi proses pemindaian dan mengoreksi kecepatan gerakan siswa secara langsung. Halaman ini memperlihatkan alur interaktif intuitif antara antarmuka aplikasi, siswa dan guru pendamping dalam proses pembelajaran bahasa isyarat. Dari sisi antarmuka, aplikasi menyediakan menu utama dan onboarding yang bersih, serta fitur pemindai AR yang memberikan konfirmasi visual instan berupa bingkai hijau ketika kartu terdeteksi. Alur penggunaannya dibuat sangat sederhana. Siswa cukup membuka aplikasi, mengarahkan kamera ke kartu tematik, dan menirukan gerakan dari video yang otomatis berputar. Sementara guru berperan memfasilitasi media kartu di kelas serta mengoreksi ketepatan gerak anak berdasarkan acuan video tersebut. Oke, untuk next page selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Haifa. Oke, di selanjutnya di slide ini kami tuh memetakan kebutuhan desain requirement langsung ke standar aksesibilitas global, lalu memvalidasinya melalui diagram alur dan prototype. Di sisi kiri bisa dilihat, kita membaginya menjadi 3 kebutuhan utama. Yang pertama ada aksesibilitas kognitif, jadi kami itu merancang antarmuka dengan minim teks dan navigasi berbasis icon sesuai standar COGA. Kemudian yang kedua ada kemandirian belajar, yaitu dilengkapi subtitle sinkron dan mode eksplorasi sesuai standar WCGA 1.2.2 dan 1.2.6. Kemudian yang terakhir itu ada kemudahan koreksi, yaitu kami menyediakan video peragaan yang dapat diputar ulang dalam satu ketukan sebagai panduan guru maupun orang tua. Kemudian di sisi kanan bisa dilihat proses perancangannya itu dimulai dari 5 activity diagram UML untuk memetakan alur utama, yaitu ada pembuatan low fidelity wireframe berkontras tinggi hingga menghasilkan high fidelity interactive prototype skala 1:1 di Figma yang sudah siap dikembangkan ke tahap native AR. Lanjut, Dap. Kemudian selanjutnya itu adalah hasil pengujian ketergunaan aplikasinya. Jadi hasil evaluasi sistem usability scale-nya atau SUS-nya itu menunjukkan skor di 75,6 yang masuk dalam kategori good karena berada di atas rata-rata industri di angka 68. Jika kita lihat rincian metriknya di sini ada aspek kebaruan atau novelty, saya mendapat skor plus 2,1 dan daya tarik stimulation plus 2.0 yang dimana keduanya berkategori sangat bagus atau excellent. Yang ketiga ada aspek visual attractiveness, yaitu meraih angka plus 1,8 dengan kategori good. Kemudian akurasi deteksi image tracking itu melampaui 90% pada pencahayaan optimal dan tingkat kepatuhan WCAG AMAA-nya mencapai 67%. Namun ada catatan juga pada aspek efisiensinya yang berada di angka 0 plus 0,6, yaitu below average, sehingga menjadi area utama yang akan kami optimalkan berikutnya. Sebagai catatan, pengujian ini tuh melibatkan guru SLB dan orang tua sebagai proxy evaluator demi melindungi partisipan anak, dan data ini berfungsi sebagai hasil pilot tes awal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi. Baik, untuk selanjutnya, agar inovasi ini berkelanjutan, kami menyusun roadmap pengembangan teknologi dalam 3 tahapan. Pada slide ini, kami menjelaskan bagaimana ScienceScan akan dikembangkan ke depannya melalui 3 tahapan versi ini. Untuk versi yang pertama atau MVP, ini adalah versi yang saat ini sudah kami kembangkan. Fokus utama kami di tahap ini bukan membuat fitur yang terlalu kompleks, tetapi memastikan target dasarnya benar-benar berjalan dan mudah digunakan. Jadi, pengguna bisa memindai kartu menggunakan kamera AR, kemudian video peragaan Bisindo langsung muncul dari penyimpanan lokal aplikasi. Kami juga menambahkan subtitle dan panduan untuk guru supaya aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan oleh siswa, tetapi juga dapat membantu proses pembelajaran di kelas. Kemudian untuk versi 2 jangka pendek.
Pengembangannya mulai diarahkan ke pengalaman belajar yang lebih interaktif. Salah satu pengembangan utamanya adalah mengganti video 2D dengan avatar 3D interaktif. Jadi, peragaan isyarat nantinya tidak hanya berupa video saja, tetapi bisa dibuat lebih fleksibel dan menarik untuk dieksplorasi oleh anak. Selain itu, kami juga ingin memperluas katalog kosakata Bisindo secara offline dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan jenjang atau kelas siswa SD. Untuk versi yang terakhir dan jangka panjang, arahnya ini sudah masuk ke pengembangan berbasis AI. Di tahap ini, kami membayangkan ScienceScan bukan hanya menjadi media untuk melihat contoh isyarat, tetapi juga bisa memberikan respon terhadap gerakan siswa. Misalnya, pada saat HP dapat mendeteksi gestur tangan siswa, kemudian AI memberikan feedback apakah gerakannya sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki. Selain itu, kami juga merencanakan adanya asisten belajar berbasis LLM yang dapat membantu menjawab pertanyaan siswa secara lebih adaptif. Nah, untuk guru, nantinya dapat dikembangkan dashboard atau rapor digital sehingga perkembangan belajar siswa bisa dipantau dengan lebih mudah. Jadi, kalau disederhanakan, arah roadmap ScienceScan ini dari media belajar. Jadi, kalau disederhanakan, arah roadmap ScienceScan ini dari media belajar yang sederhana dan stabil, kemudian berkembang menjadi media yang lebih interaktif, dan pada akhirnya menjadi asisten pembelajaran yang lebih cerdas dan adaptif. Next, Daf. Nah, untuk slide terakhir ini, kami hanya ingin menyampaikan kesimpulan utama dan menyampaikan beberapa hal yang masih perlu dikembangkan dari ScienceScan ini. Sebagai kesimpulan utama, pendekatan life-based design ini sukses mengintegrasikan AR mobile dengan bentuk kehidupan anak tunarungu. ScienceScan memutus kebergantungan pada audio dan media cetak statis, tetapi menghadirkan media visual spasialis dinamis yang mendukung kemandirian belajar anak secara penuh. Untuk selanjutnya, di tahap saran pengembangan lanjutan, yang pertama adalah pengujian langsung kepada siswa tunarungu SD. Pada pengujian yang kami lakukan saat ini, guru dan orang tua digunakan sebagai proksi evaluator. Hal tersebut kami lakukan karena dengan mempertimbangkan aspek etis dalam proses pengujian kepada anak. Namun, tentunya untuk pengembangan berikutnya, kami perlu mendapatkan feedback secara langsung dari pengguna utama, yaitu anak tunarungu itu sendiri. Untuk yang kedua, untuk menambah jumlah responden pengujian SUS dan UEQ. Saat ini, hasil yang kami dapatkan masih bersifat field test sehingga belum bisa dianggap sebagai gambaran yang benar-benar mewakili populasi pengguna. Oleh karena itu, ke depannya jumlah responden akan diperluas, misalnya sekitar 20-30 responden. Sehingga hasil evaluasi, usability, dan pengalaman pengguna bisa menjadi lebih kuat dan lebih dapat digeneralisasikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk kolaborasi dengan komunitas tuli dan penutur asli Bisindo. Karena menurut kami, ini adalah menjadi bagian yang cukup penting karena ScienceScan berkaitan langsung dengan bahasa isyarat. Jadi, semakin banyak kosakata yang nantinya kami tambahkan, validasinya juga harus melibatkan orang-orang yang memang memahami dan menggunakan Bisindo secara langsung. Dengan begitu, gerakan dan materi yang ditampilkan aplikasi tetap autentik dan sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Jadi, pengembangan ScienceScan ke depannya bukan hanya menambah fitur teknologi baru, kami juga perlu memastikan bahwa aplikasinya benar-benar diuji oleh pengguna yang tepat, datanya semakin kuat, dan materi Bisindo yang digunakan tetap valid. Dengan 3 hal tersebut, kami berharap tidak berhenti hanya sebagai prototipe atau tugas proyek kami saja, tetapi bisa terus dikembangkan menjadi media pembelajaran yang benar-benar bermanfaat dan relevan bagi anak tunarungu SD. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk kelompok DPL 3. Akhirnya kita mencapai di penghujung presentasi. Di sini kami akan mendemokan hasil proyek aplikasi kami untuk aplikasi ScienceScan.
kalian bisa melihat untuk demo ini pada layar. Itulah hasil demonstrasi aplikasi untuk SkyScan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.